hadirkan Sheila Saukia dan juga Clara Sinta sebagai bestie. Tunggu dulu sebentar ya, karena kita akan hadirkan bintang tamu lainnya, seorang presenter senior. Dia selalu dicari wartawan kalau bestinya sedang bermasalah. Ini benar-benar bestie seperti aku sama Mas Rian Ibram. Kita baby, bestie enak aja. Kan bertahap. Ya, kita akan hadirkan yang satu ini. Coba kita akan minta tanggapannya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan presenter senior yang bayarannya mahal. Mahal sekali. Indy Barens. Jadi gini ceritanya. Belum. Daripada dia duluan tanya, gue kasih tau duluan aja. Iya. Emang kalau Tapi bener Ada nggak sih? video call, ada video call. kalau host senior itu tahu ya kapan masuknya, kapan ininya Kalau ya. ini mah kita masih Iya dalam memang ini perut. adalah host MC termahal di Indonesia. Betul. Dia bilang gini, ada video call. Ntar ada video call beneran takut. Kan ke anak gue. Oh iya. Ke Siti, apa ke Mbak Mumu kan gue gak tahu. Tapi kita senang loh kedatangan host papan atas. Kita berhak mengucapkan. Terima kasih Tendi. Duduk lah, duduk. Enggak apa. Khusus buat Tendi kita berdiri terus setengah jam ya Tendi ya. Enggak, untuk khusus buat Kak Indi, kita diam aja deh coba kakak. Yang Tapi Teteh bener gak sih kata orang itu katanya Teteh itu MC termahal, host termahal, pokoknya. Iya benar. Gue aminin. Enggak gua benar, amin. gue yang tahu, gue tahu. Tapi kalau iya nggak apa-apa. apa gospel nih harganya berapa ini? Tapi yang gue denger sekarang kalau gue ketemu IO atau WOWO tuh ada yang inisialnya RI. Sekarang tuh udah set harganya gila. Gila. MC laki yang udah gak bisa ditawar. Makanya MC laki itu OKB. Oh, Apa OKB? ya itu. Orang kaya baru. Kakak, itu Pak, siapa Udah namanya mulai Kak? bersaing Duduk loh, biasa duduk. kan. Oh iya silakan. Cara Tendi biasa. Mohon dimaafkan. Oh, kita sudah duduknya di Aduh, sini nggak nih ikutan ya. Ya, Gitu. di situ di sofa Oh, sambil di sini kita ya. mau kasih Ini, lihat Kak. buat sobat Ambiar, kita tahu bahwa akhirnya alhamdulillah Indra Bekti dan juga Dila memutuskan untuk rujuk. Tapi kemarin keluar statement juga dari Ibunda Dila yang sepertinya tidak setuju bahwa mereka itu rujuk. Nanti kita akan minta tanggapan dari seorang Tendi, tapi kita kasih lihat dulu yang satu ini. Ada apa sih Tendi? Ada di situ, tamu. Ada apa? Iya. Iya, ada apa? Ya itu juga sih yang gue bingung, maksudnya gini. Bisa nggak tiap gue diundang sini topiknya beda gitu. Jadi ada yang menyenangkan. Kan sahabat gitu. ya. Tendi, Iya. kalau aku baca skrip Sama sih, nggak ada? kalau aku baca skrip ada yang ngebahas Tendinya nanti di segmen akhir itu juga 5% pokoknya. Gak apa-apa ya, penting kan mahal. Iya, Ya, Tendi oke. gimana sih tanggapannya? Kita semua lihat lah ini video udah viral banget, Viral statement banget. dari mamanya Dila. Tendi sebagai sahabatnya Bekti tuh ngelihatnya gimana tanggapannya? Ya kalau aku pribadi sih nggak ada yang seneng ya kalau ngelihat ada distorsi yang aneh-aneh gitu di saat orang lagi bahagia. Tapi kan mungkin setiap orang tua punya cara sendiri ya untuk bisa memprotek anak-anaknya Betul. gitu. Setiap orang tua terutama ibu punya hak untuk bisa bagaimana saya harus menunjukkan rasa cinta saya, Iya. cinta saya sama anak. Tapi kan balik lagi kan kepada manusianya masing-masing. Setiap orang punya cara yang beda. Jadi ya kita ibu bukan? Itu ibu, Ibu kan ya. Ibu setiap anak punya cara banget gimana caranya anak gak boleh sampai disakiti, anak-anak gak boleh tersakiti, gak boleh dibuat susah lah gitu. Tapi kalau anaknya sendiri ternyata memilih jalan untuk bisa bahagia, kita mau bilang apa? Iya, Ya kan iya, gitu. iya, iya. Kita gak akan mungkin, gua kutuk lo jadi kodok, gak ada kodoknya juga, gak Iya. mungkin. Tapi kan paling tidak setiap orang tua punya hak untuk bisa menjaga anak-anaknya. Cuman ya paling ya kita balikin lagi sama anaknya. Kalau anaknya cukup tahu bahwa kami nih misalnya orang tua gak suka ya udah, tapi kamu yang bertanggung jawab. Oke. Gak ngejudge apapun ya, gak Iya, ada iya. judging apapun. Tapi Iya. paling tidak ya kalau itu sudah jadi pilihannya mau apa. Oke, betul. Aku gak menyebutkan siapapun juga betul, ya. dan apapun itu kasusnya ya. Apapun kasusnya. Tendi, kalau misalnya Bekti sendiri cerita nggak tentang permasalahan ini, termasuk ketika dari seorang mamanya Dila speak up di media. Tadi kemudian malam bisa habis ke teleponan wartawan. sama Bekti, sama Dila gitu. Dan kalau aku lihat kayaknya mereka ya kurang nyaman sebenarnya dengan situasi yang sekarang. Gak ada anak yang happy-happy aja di saat orang tua lagi runyam gitu ya. Tapi mereka bilang, tapi kan ini pilihan kita, Tendi. Kita pengen bahagia dan kalau ini cara kita untuk bahagia,
terus kenapa gitu. Jadi ya paling tidak sebagai teman baik kita cuma bisa kasih blessing ya. Maksudnya kita nggak bisa komen Berbuat apapun, banyak nggak bisa juga. berbuat banyak. Terus ya aku bilang ya, tapi kan paling tidak harus kita tetap ingat bahwa ada orang tua, ada anak. Nggak akan ada anak kalau nggak ada orang tua. Gitu. Ya cuman paling tidak pertanggungjawaban mereka berdua aja untuk jalanin sekarang dan ke depan. Karena kan kalau hidup itu ada past, present, sama future. Betul. Kalau kita mundur terus, ngulik lagi, mana ada sih manusia yang bersih, suci kayak aku, gak ada kan? Gak ada, cuman gue. Iya. Tendi, tapi Iya. kan kita baru dengar kabar mereka rujuk itu beberapa, ya seminggu 2 minggu yang lalu Iya. lah ya. Sampai akhirnya kalau aku dengar kabar bahwa mereka sudah mendaftarkan kembali pernikahan mereka di Ya. pengadilan agama di tanggal 25 kemarin. 25 Agustus, betul sekali. Jadi udah nikah lagi nih mereka? Sudah, mereka sudah akad nikah, sudah Alhamdulillah, resmi. selamat ya, Karena Kak. nggak mungkin juga mereka ada dalam satu atap tapi nggak dalam pernikahan yang Betul, resmi, yang sah gitu istilahnya. Oh jadi mereka udah tinggal seatap sekarang ya? Udah. Oke. Bekti udah balik lagi. Kok Nazar belum? Perasaan dari tadi gue diem loh. Justru itu. Memperhatikan loh. Curiga kamu keker-keker sebelah-sebelah aku. Enggak lah, mereka semua udah punya pasangan. Iya, Kita jangan. doakan semoga langgeng. Amin. Teddy kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Iya. Indra Bekti ingin rujuk dengan Aldila Jelita. Indi Barens bilang, hal baik apa yang harus diributin sih? Betul, tapi aku setuju sih ya. Maksudnya kalau ini adalah keputusan terbaik yang mereka Bikin ambil, bahagia. ya kenapa tidak? Tapi gini, jadi gini yang lucu itu adalah terus terang sebelum ada kejadian Bekti kena musibah di Desember gitu Iya. ya, terus ada gonjang-ganjing mereka bercerai. Aku tuh nggak punya hubungan baik dengan Dila. Dalam arti kata bukan bermusuhan, tapi kita deket aja. nggak intens untuk bisa hubungan. Kan kalau kita sahabat biasanya bersahabat juga dengan pasangannya gitu. Iya. Aku biasa aja, nggak sebaik sekarang. Yang menarik adalah setelah kejadian tersebut, Dila tuh lebih banyak sering cerita. Dan itu menyenangkan buat aku, kenapa? Karena di saat Bekti yang lagi terpuruk dalam arti kata lagi sakit dan lain sebagainya, Dila perlu teman. Dila juga punya banyak teman, tapi mungkin ada hal yang dia pikir, ada hal tertentu yang dia pengen share sama aku dan aku menerima banget. Iya. Apalagi waktu Dila memberi satu rencana waktu di bulan Februari dia mau menggugat cerai Bekti. Itu aku Dil pikirin baik-baik, lala segala macam. Tapi itu keputusan bulatnya. Tapi yang lebih menarik lagi buat aku adalah di saat Dila menyampaikan bahwa pada saat dia berpisah dengan Bekti, dia nggak bisa jauh dari Bekti. Itu yang buat aku tuh it's so touchy ya. Maksudnya Iya. hal apapun bisa di-create, bisa di-setting. Tapi kalau bicara soal hati, bicara soal cinta, lu udah nggak bisa bercanda. Aku lihatnya kayak gitu. Iya, setuju. Jadi mereka tuh udah kayak magnet. Ya kalau Bekti saat lagi habis sakit kemarin dari Desember, Januari, Februari, masih ada masa on and off, skip. Kalau diajak bicara lupa dan lain sebagainya. Tapi Iya. kalau Dila nggak akan pernah lupa hal Konsisten. setitik pun hal yang terjadi sama Oke, Bekti. jadi sebenarnya ya intinya kita mungkin tidak bisa menerima kekurangan pasangan kita, Iya, iya, tapi iya. bisa jadi kita juga jauh tidak bisa menerima ketika dia tidak ada di samping kita. Itu yang aku lihat sampai Itu pada namanya saat cinta ya. Kak? betul. Jadi pada saat aku dengar bahwa Dila bilang kayaknya aku setiap kita misalnya waktu dulu tuh beberapa bulan lalu Bekti masih suka bolak-balik ke rumah sakit. Ya aku menyempatkan dia untuk bisa datang untuk nemenin. Pasti Dila telepon. Aku pengen ada di situ, Tendi. Oh. Nggak ada yang ngajak, nggak ada yang minta. Dan nggak ada yang tahu bahwa dia punya permintaan seperti itu Iya, ya? iya. Oke. Jadi ya, dan kalau pada saat mereka bercerai kan Bekti disupport dalam arti kata keluarganya hands on untuk bisa standby bersama dengan Bekti. Itu juga udah perhatiannya cukup luar biasa. Tapi Dila tuh bisa punya keberanian sendiri untuk aku mau deket Mas Bekti. Aku mau deket. Jadi kan terus gue mesti larang-larang siapa gue gitu kan istilahnya. Oke. Jadi ya menurut aku keputusan kalaupun mereka mau balik lagi itu juga aku bilang lu jangan bercanda deh. Ini bukan kayak Lego yang bisa lu copot, lu timpa lagi, lu setting lagi ambrul. Ada dua malaikat kecil kalian yang mesti kalian pikirkan gitu. Oke, tadi ini juga ada satu artikel ketika akhirnya mereka sekarang tinggal serumah lagi. Kita mau kasih lihat ya. Aldila Jelita rujuk dengan Indra Bekti saat rumahnya di Sitabang. Indi Barens berarti bukan masalah harta,
Ada 2 poin saat rumahnya disita Bang. Rumahnya siapa? Rumah mereka atau yang... Atau rumahnya Yang Pak mesti Atau di highlight adalah sebetulnya nggak ada penyitaan rumah sih. Jadi Oke. di beritanya Nggak ada. salah ya Kak? Jadi yang aku juga sempat ngobrol sama Bekti, sama Dila juga. Jadi nggak ada permasalahan untuk rumah disita. Mereka memang menjual rumah itu setelah mereka bercerai. Karena buat apa gitu loh. Kalau Dila mungkin menyampaikannya, udah deh Tendi buang apa saja, mendingan rumah itu dijual, kita udah sendiri-sendiri. Oke, sekarang mereka ketika rujuk tinggal di Akhirnya mana? kembali lagi ke Mereka rumah. ada di rumahnya sekarang. Di rumah sekarang, rumah yang Rumah baru baru maksudnya? atau rumah orang tuanya Bekti? Rumah baru mereka. Tempat yang tinggal rumah- baru. Tempat maksudnya. tinggal baru ya? Tempat tinggal yang baru Oke. maksudnya Yang buat rumah mereka. lama Kak masih dijual atau Dalam proses lagi dijual, makanya aku juga suka bingung waktu ada rekan-rekan media yang menyampaikan bahwa jadi Bekti jual rumah itu buat bayar utang di bank yang 2,4 miliar. Terus aku gini, Bekti emang lu kaya banget ya? Sampai segitu mesti harus bayar utang gitu. Enggak juga gitu. Jadi ya menurut aku ya memang kalaupun mereka punya keputusan untuk jual rumah, jangan meng-highlight bahwa sebetulnya ini karena mereka harus Lagi bayar ada utang apa. ke bank apa segala macam. Jadi bukan karena itu juga, karena memang udah selesai bercerai ya mau jual rumah ya udah gitu. Tapi Tendi tentang yang hutang 2,4 miliar ke bank itu gimana? Apakah Tendi tahu? Karena kita juga lihat ya sepertinya ini juga menjadi menjadi panas juga di media online, Ya, di itu- media-media ketika ada ucapan dari seseorang yang bilang, "Oh, Bekti itu utangnya banyak sampai MMA gitu." Kalau soal itu bicara dapurnya mereka ya, bicara dapurnya Bekti. Tapi pada saat aku tanya ke Bekti, lu gila ya gitu punya utang 2,4 miliar. Itu yang reaksi Bekti adalah dia ketawa. Kayak banget gue. Kayaknya kok kayak bodoh karena udah duitnya banyak terus gue berhutang gitu buat apa gitu. Jadi ya basically sebetulnya kalaupun misalnya utang piutang itu kan udah bukan urusan kita ya. Iya, Kenapa iya, sih iya. mesti diurak-urak? Dan lagi mesti pula diangkat-angkat? kayaknya hutang tuh hal yang biasa ya, maksudnya karena Iya. secara prinsip ekonomi juga, hukum ekonomi ketika ya kekayaan kita banyak, Iya. hutang kita juga semakin banyak sih. Terus apakah misalnya satu momen kita jual mobil, terus gue langsung dianggap bahwa Indi ambruk coy, amit-amit ya gitu. Gak punya duit jual mobil. Kan bukan berarti gitu. Jadi ya, Biasanya gitu dengan sih. gampang aja gitu media memberikan Terlalu ngejudge juga ya. pernyataan Kita emang seperti begitu itu. rata-rata. Kalau misalnya bukan karena harta, tadi kan dibilang bahwa ya memang sekarang sudah Kembali. bareng lagi, bukan Ya. karena harta, berarti itu semua karena memang mereka butuh Saling satu sama mencintai. lain, nggak bisa Iya, jauh iya, ya. kalau aku lihatnya kayak gitu. Makanya pada saat Bekti mengundang untuk bener-bener, pada saat Dila dan Bekti cerita bahwa mereka punya rencana mau rujuk, itu aja aku sempat, lo jangan bercanda ya berdua ya gitu. Ini lo jangan main-main deh. Lo baru kemarin kan orang sangkanya lo setting-setting bikin drama-drama jadi lebay, jadinya orang enak ngedenger ceritanya gitu. Aku Oke. bilang gitu, tapi mereka buktikan di tanggal 25 Agustus kemarin. Yang aku nggak datang bukan karena aku nggak support, karena aku salah tanggal. Kamu tahu tanggal berapa, Tendi? Aku minta maaf. Kayak gue mana? Taunya tanggal berapa, Tendi? Itu 25 September. Tendi kemarin yang datang di pernikahan kembali mereka itu siapa aja? Yang aku tahu sih temen-temen dekatnya Bekti, manajemen, udah that's it. Jadi memang nggak ada orang luar lagi karena memang Bekti maunya ya udah segitu aja. Toh buat apa rame-ramein lagi gitu, toh yang sekarang aja. Oke, mamanya berarti nggak datang, mamanya Dila nggak datang ya? Aku kan nggak datang jadi gue nggak tahu. Nggak mau jawab ya? Aku nggak tahu, aku nggak datang. Iya dong. Kenapa Bu? Enggak. Kita support. Setuju Cerita kita. aja kan kakak-kakak juga pengen denger. Cerita aja. Kita paham. Oke, buat Tendi apa yang mau disampaikan untuk Dila terlebih dahulu, baru setelah itu Bekti. Mau bilang apa sama Dila? Ya mungkin sebetulnya bukan buat Dila aja, tapi ya Dila sama Bekti. Tapi Oke. paling tidak ya keputusannya kan bukan keputusan bercanda ya. Ya, kalian akan kembali menjalani kehidupan baru lagi gitu kan bersama dengan anak-anak. Pastikan bahwa sebetulnya yang kalian lakukan ini memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sama keluarga, bukan sama anak-anak, tapi kan sama yang di atas, sama Tuhan gitu. Dan buktikan bahwa memang betul kalian memang harus bersatu memang karena cinta. Alarm udah bunyi. Alarm udah lu, ya, bunyi, alarm bunyi. Bukan, ini punya Kak Sheila, tadi dikasih ke gua ini. Oh, iya, Enggak, iya. tadi saya kasih disuruh zikir supaya nggak marah-marah Banyak-banyak dulu. istighfar ya. Tuh, Tapi ini Tendi pasti sebagai seorang sahabat, supportnya tidak akan pernah berhenti sampai dengan sekarang. Kalau Iya. pas ada masalah, tidak ada masalah, yang namanya sahabat saling mendoakan ya. Dan kita juga mendoakan supaya Tendi selalu baik-baik saja. Walaupun yang kita tahu kemarin ini mentalnya baru kena cara omongan netizen. Kita mau kasih lihat untuk sekelas Indi Barens masa kena Masa sih? mental gara-gara Masa netizen. sih? Coba kita kasih lihat ya. Apa sih? Oh itu bener loh. Kenapa Itu sih? bener Kak. Waktu berapa tahun lalu kan ada sempat kejadian Dwi Sasongko, suaminya Widi kan Ada masalah. ada kasus kan? Iya, iya. Ada kasus berhubungan dengan kepolisian.
Karena saat itu kita lagi ada project bareng, film bebas lagi running. Terus udah gitu kan kita saling support nih, aku, Marsha Timothy, Susan Bahtiar, geng gue. Iya. Nonton kok filmnya. Widi gitu kan, kita Baim Wong gitu, kita saling support. Jadi berpikir bahwa kalau salah satu lagi kena musibah, kenapa kita nggak saling support gitu. Terus aku posting foto keluarganya Widi sama Dwi dan anak-anak. Yes. Jadi aku bilang sabar-sabar ya Wid, ya standar lah, maksudnya kita Support. saling mendoakan. Saling mensupport atau menang. Yang dibom gue, dianggap katanya, oh ini sesamanya nih, maksudnya sesama apa ya. Terus dasar gak bisa bedain mana yang mesti disupport. Hey, yang gue support itu adalah keluarganya gitu, bukan untuk mendukung apa yang dilakukan sama Dwi. Jadi kadang netizen itu juga kadang pinternya cuma sedetik ya gitu. Kadang ngerasa bahwa yang dia pikir main, oh yang penting gue komen dulu. Padahal pas dilihat sama tim gue dan lain sebagainya, akunnya juga akun bodong yang cuma Selain komen dulu kan sekarang udah Iya. sosmed itu kan udah dijadikan ladang bisnis Kak. Nah, itu Jadi dia. tinggal dapat uang 10.000 atau 20.000 yang lumayan. penting mereka sabar iya. ya. Iya. Sabar ya. Tapi emang netizen tuh gitu ya, kayaknya tuh dia tuh tahu Paling semuanya tahu. gitu Iya. tentang Iya, kita. Betul, iya nanti kan. kalau udah Gitu. dicomot Baru deh. minta maaf. Aku ngefans. Aku nggak punya apa-apa. Iya. Aku rumahku begini. Aku Sabar, Tapi Wi. juga pembelajaran buat netizen di luar sana bahwa PAP, ya selebriti AP, termasuk Tendi juga emosi. manusia, Manusia punya perasaan. biasa. Satu Iya yang aku akhirnya nggak pernah marah. Iya apa? gimana? Kak? Peninggi badan. Aku ya bener Sama diet ya, sama diet ya. Sama ada lagi Kak. kelihatan body kakak lebih slim akhir-akhir ini. Itu gua okein. Kak, sama ada lagi Kak. Apa? Iya, 1K 10.000. Iya, jual follower. Luar biasa ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.